Perkenalkan, namaku Irfan. Usiaku kini 22 tahun. Aku memiliki wajah yang lumayan ganteng. Orang-orang bilang aku mirip bintang sinetron Aldebaran. Namun biarpun begitu, saat ini aku masih jomblo. Tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku suka pilih-pilih dalam berteman. Aku tinggal di perumahan elit dan orang-orang yang tinggal di situ rata-rata orang kaya. Seperti halnya orang yang tinggal di kota. Sama tetangga sendiri kita jarang kenal. Aku dua bersaudara. Adikku cewek masih SMP, namanya Dina. Aku begitu dekat sekali dengan adikku. Kita suka ngobrol bareng dan berbagi masalah tentang kita masing-masing. Ayahku namanya Pak Agus. Beliau memiliki perusahaan konveksi. Tidak terlalu besar, namun itu bisa membuat kita sekeluarga hidup enak. Ibuku namanya Bu Herlin. Aku sangat sayang sekali dengan ibuku. Dia baik dan lemah lembut. Dia tidak pernah marah. Di suatu sore aku bersandar di tembok sebuah mal. Saat itu hujan deras sekali. Aku berteduh di pojok mal yang berdekatan dengan seseorang yang sedang sibuk sekali melayani pelanggannya. "Mbak, pesan kopi hitamnya satu ya, tidak pakai es," kataku dengan nada sedikit sentil kepada penjual yang bersebelahan denganku. "Kalau pakai es jadinya es kopi dong," hehe, balas mbaknya dengan berbalik mengejekku. Beberapa saat kemudian ia menawarkan sebuah bangku kepadaku. Saat itu aku duduk berhadapan dengan wajahnya. Sungguh sangat cantik wanita ini. Mungkin kalau aku tebak usianya masih sangat muda, 18 atau 19 tahun. Sesekali ia membalas pandanganku dan membalas senyuman kecil yang aku berikan kepadanya. Kopi yang aku pesan pun telah selesai ia buat. Aku dengan paras yang lumayan tampan mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. "Mbak, udah lama berjualan di sini?" tanyaku sambil menyeruput kopi setelahnya. "Belum lama mas, kira-kira setahunan saya berjualan di sini. Ya, sambil membantu suami," balasnya. Dan seketika aku tersedak karena terkejut mengetahui bahwa ia telah bersuami. Setelah mengetahui bahwa ia sudah bersuami, aku pun tidak terlalu bersemangat lagi untuk mendekatinya. Namun entah kenapa, mataku tidak bisa berhenti untuk tidak melirik ke arah mbak itu. Hingga di saat aku mau membayar kopi yang tadi kupesan, uang yang aku berikan kepadanya terjatuh ke lantai. Aku pun dengan sigap bergegas untuk mengambilnya. Namun tanpa sepengetahuanku, mbak itu pun ikut juga mengambil uang itu. Saat itu pun terjadi kontak tatap mata yang tidak pernah aku harapkan. Aku tidak tahu lagi apa yang sedang aku rasakan. Aku merasa ingin sekali menolaknya, akan tetapi mataku tak bisa berhenti memandanginya. Jantungku pun berdetak lebih kencang dari sebelumnya, sampai suara petir pun membuat kami kaget dan mengakhiri tatapan terlarang itu. Kedua kakiku terasa berat sekali saat ingin melangkah meninggalkannya. Rasanya ingin lebih lama lagi
aku habiskan waktu berdua dengannya di mall itu. Aku kehabisan alasan untuk tetap bersamanya saat itu, karena memang hujan sudah reda dan langit pun sudah cerah. Aku terus memutar otak, terus berpikir mencari sebuah alasan agar Mbak itu mengerti. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk meminta nomor teleponnya. Meskipun ini salah, tapi aku tidak bisa memungkiri lagi. Saat itu aku sudah jatuh hati padanya. Entah dengan alasan apa, akhirnya aku pun benar-benar meminta nomor teleponnya. Seperti mendapat durian runtuh, Mbak itu pun memberikan nomor teleponnya kepada aku. Malam harinya aku mencoba menghubungi Mbak itu dengan segala resiko yang harus kuhadapi. Aku terus menulis pesan panjang lebar dan mengirimkannya ke Mbak yang sudah bersuami itu. Tidak ada balasan dari pesan yang tadi kukirim. Sampai aku pun lelah menunggunya dan akhirnya aku pun tertidur. Pagi harinya aku terbangun dari tidurku. Aku merasa cukup syok, seperti orang yang habis mengalami mimpi buruk. Rasanya ingin sekali menangis sekuat tenaga, tetapi aku malu untuk melakukannya. Aku bermimpi sangat buruk sekali. Di dalam mimpiku aku menangis sekuat tenaga karena orang yang sangat aku cintai berpaling ke lain hati. Di dalam mimpiku istriku direbut oleh peminor, perebut bini orang. Sekejap aku pun tersadar. Mungkin itu semua pertanda bahwa aku tidak boleh merebut Mbak itu dari pelukan suaminya. Tak berapa lama segera aku hapus pesan yang kukirim ke Mbak itu tadi malam, dan langsung aku blokir dan hapus nomor Mbak itu dari HP-ku. Aku tersadar bahwa di dunia ini hukum karma itu ada. Ketika aku tidak mau kehilangan orang yang aku sayangi direbut oleh pepinor, perebut bini orang, aku juga tidak boleh menjadi pepinor. Sebulan kemudian pada saat mobilku melaju pelan menerjang hujan, tanpa sengaja aku melihat Mbak itu lagi. Dia sendirian dan dia kehujanan. Aku pun berhenti dan menawarkan tumpangan untuknya. Aku ingin menolongnya. Aku kasihan, dia kedinginan. Mbaknya masuk mobilku. Aku antar dia pulang ke rumahnya. Saat di jalan, aku ngobrol tentang banyak hal dengan dia. Dia bercerita kalau suaminya sudah meninggal 3 minggu yang lalu karena kecelakaan. Sekarang mbaknya hidup sendirian. Aku sedih mendengarnya, namun aku juga senang karena ada harapan aku bisa bersamanya, hidup dengannya. Tak berapa lama aku sampai di rumahnya. Aku langsung pamit pulang. Namun tak lupa aku minta nomor HP-nya lagi. Sejak saat itu aku intens komunikasi dengan dia, baik lewat chat, telepon maupun video call.
Rasanya aku benar-benar jatuh hati dengannya. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah setahun kita menjalin hubungan. Aku pun lamar dia, dan dia pun tidak menolaknya. Aku bahagia, akhirnya aku hidup bersama dengan orang yang aku cintai. Walaupun janda tidak apa-apa, yang penting hatinya.